Maaf Tuan, kenapa sekarang Anda yang bengong? Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya? Maaf, saya ingin bertemu dengan Pak Ridwan. Apa beliau ada di rumah? Soalnya tadi saya ke rumahnya tapi sepertinya tidak ada orang. Apa Anda keluarganya Pak Ridwan? Kalau boleh tahu Pak Ridwannya kemana ya? Oh bukan, saya bukan keluarganya Pak Ridwan. Saya hanya bekerja di peternakannya Pak Ridwan. Dia bekerja di sini? Kalau Pak Ridwannya sepertinya sedang pergi, soalnya mobilnya tidak ada. Kalau beliau ada di rumah, pasti mobilnya ada. Oh begitu ya, kalau boleh tahu Pak Ridwannya pergi kemana ya? Dan kira-kira kapan beliau kembali? Maaf Tuan, kalau itu saya kurang tahu. Soalnya hari ini saya belum bertemu dengan Pak Ridwan. Sepertinya beliau pergi pagi-pagi sekali. Soalnya saat saya keluar rumah jam 6 pagi, mobil beliau sudah tidak ada. Oh begitu ya, kira-kira lama tidak ya? Maaf saya kurang tahu, tapi kalau boleh tahu ada keperluan apa ya? Oh tidak ada keperluan apa-apa, saya hanya ingin berkunjung saja. Kalau dilihat dari penampilan Anda, sepertinya Anda bukan orang sembarangan. Apa Anda orang penting untuk Pak Ridwan? Bukan, saya hanya orang biasa, saya hanya seorang supir. Ya, saya hanya seorang supir. Anda seorang supir, tapi penampilan Anda rapi sekali. Iya, yang di sana adalah bos saya dan saya hanya supirnya dia. Itu bos Anda, penampilannya seperti seorang mafia. Apa kalian seorang mafia? Oh bukan, bos saya itu hanya menyukai warna hitam saja. Jadi dia selalu memakai pakaian yang berwarna hitam. Oh begitu, tetapi penampilanmu terlihat lebih rapi dibanding bos kamu. Oh iya, soalnya bos saya itu selalu menuntut karyawannya agar terlihat lebih rapi dari dia. Oh begitu, apa dia galak? Iya, dia sedikit galak, tetapi dia baik. Sari, lihat itu mobil siapa, itu bagus sekali. Oh iya, ayo kita lihat yuk. Wah, bagusnya mobilnya. Kalian ngapain? Mobilnya bagus banget, Paman. Mulus banget lagi. Jangan dipegang-pegang mobilnya, nanti lecet. Tangan kami halus, Paman. Gak kasar, jadi gak bakal lecet. Jangan turunkan tangan kalian, itu mobilnya baru dicet. Kalau kalian ingin menunggu Pak Ridwan, kalian bisa menunggu di tempat saya. Oh benarkah? Apa itu boleh? Iya, tentu saja boleh. Oh baiklah, kalau begitu saya akan menunggu di rumah kamu. Ini mobil Paman ya, mobil Paman keren banget. Ya iyalah, ini mobil saya, kamu pikir ini mobil siapa? Sana jauh-jauh dari mobilnya, nanti lecet. Paman pasti orang yang kaya raya ya, punya mobil sebagus ini. Kalau boleh tahu harga mobilnya berapa, Paman? Aku mau beli ah. Kalau 3.000 dapat nggak, Paman? 3.000 lagi? Kamu pikir ini mobil-mobilan? Mobil-mobilan juga nggak dapat segitu. Itu bos kamu sepertinya sedang marah-marah. Apa adikku membuat masalah ya? Oh bosku baik kok, tenang saja, dia tidak akan marah-marah dengan anak kecil. Kalau kalian mau beli mobil ini, kalian harus nabung dari sekarang. Nanti kalian bisa membelinya kalau kalian sudah tua. Maaf Tuan, apa adik saya mengganggu Anda? Maafkan adik-adik saya ya. Oh ini adik kamu, dia pegang-pegang mobil bos saya, nanti bisa lecet. Loh bos, kenapa? Loh, ini mobil bos Anda, bukannya Anda bosnya. Saya bosnya. Bos kenapa sih, saya jadi nggak paham. Biarkan saja bos, namanya juga anak kecil, pasti dia penasaran ingin pegang mobilnya. Lagi pula bos kan orang kaya, jadi kalau lecet dikit kan bisa bos perbaiki lagi. Loh kok Pak Bos manggil saya bos? Oh mungkin cuma pura-pura kali ya. Oh iya, kamu benar, saya bisa ganti mobil lagi yang baru nanti. Maafkan kami ya Tuan. Oh iya, tidak apa-apa, tidak masalah, uang saya banyak, nanti saya bisa ganti mobil yang baru. Sari, Sekar, kalian tidak boleh nakal ya. Kalau kalian tidak diizinkan untuk memegangnya, kalian tidak boleh memegang barang orang sembarangan. Iya, maafkan kami Kak Laras. Soalnya mobil Paman ini bagus banget, jadi kami penasaran ingin memegangnya. Iya, tapi tetap saja tidak boleh kalau tidak diizinkan. Iya, maafkan kami Kak Laras, kami tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang sudah tidak apa-apa kok kalau kalian ingin memegang mobilnya. Tenang saja, Paman Bos baik kok sebenarnya. Ih, omnya ganteng banget deh. Enggak om, kami sudah pegang tadi. Walau pegang sebentar saja, sudah membuat penasaran kami hilang kok. Ayo Tuan, silakan ke rumah saya dulu. Kalian bisa menunggu Pak Ridwan di sana. Oh iya, Pak Ridwannya tidak ada ya? Iya, beliau sedang pergi. Oke, baiklah. Mari silakan Tuan ikut saya. Oh iya, baik.
Maaf ya Tuan, kami tidak bisa menyediakan apa-apa, hanya ada buah-buahan ini saja. Tidak apa-apa, buah-buahan ini juga sangat enak, semangkanya sangat manis. Tidak apa-apa, justru kami yang minta maaf karena sudah merepotkan. Tidak kok Tuan, tidak merepotkan sama sekali. Oh iya, nama saya Kevin, panggil saja saya Kevin, jangan panggil Tuan. Siapa nama kamu? Oh iya, maaf, nama saya Laras. Rasanya tidak sopan kalau saya hanya memanggil nama saja. Bagaimana kalau saya panggil Kak Kevin? Oh iya, tidak apa-apa, asal jangan panggil saya Om atau Paman saja. Kak Kevin tidak ingin tahu nama kami. Oh iya, kalau nama kalian siapa? Nama aku Sekar, aku adiknya Kak Laras. Kalau nama aku Sari, aku best friend-nya Sekar. Oh iya, salam kenal ya Sekar dan Sari. Iya, salam kenal juga Om Kevin. Bisa panggil Kak Kevin saja, tidak usah panggil Om. Memangnya kenapa? Memangnya muka Kak Kevin sudah seperti Om-Om ya? Enggak juga sih. Kalian tidak ingin tahu juga nama saya siapa? Enggak ah, Paman galak. Sekar nggak boleh ngomong gitu. Oh iya, maaf ya Paman. Tidak apa-apa, santai saja sama Paman. Memangnya kalau nama Tuan siapa? Kalau nama saya Bagas, panggil saja saya Tuan Bagas. Oh iya, baik Tuan Bagas. Maaf Laras, kamu bekerja di peternakannya Pak Ridwan. Iya, saya membantu Pak Ridwan untuk mengurus peternakannya. Memangnya tidak ada pekerjaan yang lain? Kalau di sini tidak ada, hanya pekerjaan ini yang bisa saya lakukan. Kenapa tidak mencari pekerjaan lain di luar desa ini? Sepertinya saya tidak bisa bekerja jauh dari rumah. Soalnya saya masih harus mengurus adik-adik saya. Oh, memangnya berapa adik kamu? Ada 2, yang satu lagi sedang bersekolah. Oh ya, maaf, sebentar lagi adik saya akan pulang sekolah. Saya harus memasak makanan untuknya. Maaf ya, saya tinggal dulu. Kalian istirahat saja dulu di sini. Oh iya, silakan Laras. Saya permisi dulu ya. Iya, silahkan. Bos, mau sampai jam berapa kita di sini? Katanya besar kan, kita tidak boleh lama-lama. Shh, jangan panggil saya bos, panggil saya Kevin saja. Oh iya, saya lupa, maaf bos. Kevin, jadi jam berapa kita akan kembali bos? Kevin, tidak tahu, sesuka hati saya mau kembali jam berapa. Tapi katanya besar, bos harus segera kembali. Sudah saya bilang panggil saya Kevin saja. Oh iya, aduh maaf, saya lupa. Apa kita benar-benar menunggu Pak Ridwan kembali? Pak Ridwan tidak akan kembali hari ini. Tadi Papa sudah mengirim pesan, katanya Pak Ridwan baru kembali besok. Lah terus kita di sini ngapain? Sudah diamlah, kamu ikuti arahan saya saja. Oh iya, baik-baik bos. Hayo, kalian membicarakan apa? Kok bisik-bisik? Kami tidak membicarakan apa-apa, kok hanya urusan pekerjaan. Memangnya Kak Kevin dan Paman bekerja sebagai apa? Kalau Kak Kevin hanya supirnya Paman Bagas. Kalau Paman Bagas punya perusahaan besar di kota. Wah, hebat sekali Paman Bagas. Iya dong Paman, jadi kalian gak usah macem-macem ya sama Paman. Oh iya, Kak Kevin boleh menanyakan sesuatu tentang Kak Laras tidak? Ya tentu saja boleh. Memangnya Kak Kevin ingin bertanya apa? Kak Laras sudah punya pacar belum? Setahu Sekar sih sepertinya belum. Loh, bukannya Kak Laras sudah punya pacar ya? Belum kok Sari, yang mana? Itu yang suka datang naik mobil, bukannya itu pacarnya Kak Laras? Oh, Kak Bayu, itu bukan pacarnya Kak Laras. Kak Bayu memang suka sama Kak Laras, tapi Kak Larasnya nggak suka sama Kak Bayu. Kak Bayu, dia itu siapa, temannya Kak Laras? Bukan, dia anak kepala desa di sini. Dia memang sering nyamperin Kak Laras, tapi Kak Larasnya nggak suka sama Kak Bayu. Memangnya kenapa Kak Laras tidak suka dengan Kak Bayu? Apa Kak Bayu itu jelek? Enggak, Kak Bayu nggak jelek. Soalnya kata Kak Laras, Kak Bayu itu orang kaya. Dan Kak Laras nggak suka sama orang kaya. Nggak suka sama orang kaya loh, memangnya kenapa? Katanya orang kaya itu sombong. Terus kalau cowok-cowok orang kaya itu pacarnya banyak. Dan itu memang benar, Kak Bayu aja punya pacar 2. Tapi masih suka ngedeketin Kak Laras. Kamu tahu dari mana kalau Kak Bayu punya pacar 2? Semua orang di sini juga sudah tahu Kak Bayu itu pacarnya banyak. Mentang-mentang dia orang kaya, makanya Kak Laras nggak mau sama Kak Bayu. Tapi kan nggak semua orang kaya seperti itu. Ya kalau itu Sekar nggak tahu deh. Yang Sekar tahu Kak Laras cuma nggak suka sama orang kaya. Waduh, Sekar tidak suka orang kaya. Untung tadi aku bilangnya hanya supir. Memangnya Kak Laras suka pria seperti apa? Ya kalau itu Sekar mana tahu. Lebih baik Kak Kevin tanyakan saja sendiri pada Kak Laras.
Iya betul, Kak Kevin aneh-aneh saja. Masa nanyanya ke Sekar? Tapi Sekar mau nggak bantu Kak Kevin? Bantu apa? Tolong tanyakan ke Kak Laras, dia sukanya pria seperti apa. Lah kenapa mesti Sekar yang bertanya? Soalnya kan Kak Kevin baru kenal Kak Laras. Aneh juga kalau Kak Kevin yang langsung bertanya. Nanti kalau kamu membantu Kak Kevin, bagaimana kalau Kak Kevin ajak kalian berdua jalan-jalan dengan mobil? Yang benar. Iya benar, asal Sekar dan Sari membantu Kak Kevin. Mau Sekar mau. Sari juga mau, asal boleh ikut naik mobil. Iya, nah gitu dong. Ayo sekarang saja kita jalan-jalannya naik mobil. Sekarang yang benar Kak Kevin. Iya benar, ayo mau tidak? Ya mau dong, tapi memangnya boleh sama Paman. Itu kan mobilnya Paman. Bagaimana bos, boleh kan kami pinjam mobilnya untuk jalan-jalan? Iya boleh, pakai saja. Nah tuh boleh kan, ayo sekarang kita berangkat. Tapi jangan lama-lama ya, dan jangan sampai lecet. Yeay, asyik. Akhirnya Sari bisa nyobain mobil yang keren. 내가 널 찾고 있었단 말야 내가 널 갖고 싶다는 말야 내 손을 잡아 내 손을 잡아 잃어버릴까 두렵잖아 내가 널 원하고 있단 말야 내가 널 사랑한다는 말야 널 향한 내 맘 듣고 있니 바라만 봐도 아프잖아 언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네맘 알수 Maaf ya, kami tidak punya menu makan malam selain ini. Mungkin kalian tidak pernah makan makanan ini sebelumnya karena ini makanan kampung. Sekali lagi kami minta maaf ya kalau makan malamnya tidak berkenan untuk kalian. Memangnya ini apa? Itu nasi kepal, Paman. Hanya nasi? Nasi kepal itu di dalamnya sudah ada launya, Paman. Iya, di dalamnya saya masukkan telur orak-arik. Bos, Anda harus menghargai pemberian mereka apapun itu. Dan Anda juga tidak boleh memilih-milih makanan. Oh bukan begitu maksud saya. Anda harus meminta maaf pada mereka, bos, dan ucapkan terima kasih. Saya tidak bermaksud apa-apa untuk makanannya. Saya minta maaf ya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Ah iya, tidak apa-apa kok Tuan. Saya bisa memakluminya. Mungkin Tuan memang tidak pernah memakan makanan ini sebelumnya. Tapi nasi kepal buatan Kak Laras enak kok, Paman. Iya, walaupun menu makan kami sederhana, tetapi Kak Laras sangat pintar memasaknya. Makanan apapun yang Kak Laras masak selalu enak. Iya, Kak Kevin juga sangat yakin kalau Kak Laras kalian sangat pintar memasak. Ah tidak kok, saya tidak pintar. Saya hanya kebetulan bisa saja. Kamu tidak perlu merendahkan diri, Laras. Kamu juga tidak perlu memuji, kan kamu belum mencobanya. Dari aroma dan penampilannya saja sudah terlihat enak, apalagi kalau kamu yang masaknya. Cie, Kak Kevin lagi merayu Kak Laras ya. Bukan merayu, Sekar, tetapi memang kenyataannya seperti itu kan? Sudah, ayo kita makan makanannya. Iya, sekali lagi terima kasih banyak ya Laras untuk makan malamnya. Iya, sama-sama Kak Kevin. 상상만 해도 난 좋은 걸 이 기분 좋은 날에 너와 나 둘이서 함께 할 수 있다면 기분 좋은 날 Laras, bisa tolong dinyalakan TV-nya nggak? Paman ingin menonton TV nih. Ya maaf Paman, TV-nya rusak. TV-nya rusak. Kalau rusak kenapa dipajang di situ? Ya buat hiasan saja Paman. Kenapa tidak membeli yang baru? Kata Kak Laras belum ada uangnya. Nanti kalau Kak Laras sudah punya uang baru diperbaiki TV-nya. Memang masih bisa diperbaiki. Bisa Paman, kan memang sudah sering rusak. Terus diperbaiki lagi, terus rusak lagi, diperbaiki lagi. Terus rusak lagi deh.
deh. Aduh, begini amat ya tinggal di desa. Memangnya kenapa, Paman? Memangnya tinggal di kota itu enak? Ya enak, semua fasilitas ada. Ya beginilah suasana malam hari di sini. Sangat sepi seperti tidak ada kehidupan. Apalagi di kampung ini hanya ada 4 rumah dan penghuninya juga sangat sedikit. Maaf Laras, dari tadi aku tidak melihat orang tua kamu. Kalau boleh tahu mereka kemana ya? Oh, orang tua kami sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, maaf Laras, aku tidak tahu. Iya, tidak apa-apa. Maaf kalau boleh tahu kapan mereka meninggal dunia dan kenapa? Sekitar 3 tahun yang lalu karena kecelakaan. Jadi selama 3 tahun ini kalian hanya tinggal bertiga? Iya, dan aku harus berperan menjadi seorang kakak, ibu, dan ayah untuk mereka. Apa kamu tidak punya keluarga lain? Tidak ada, aku juga tidak tahu apa aku punya saudara lain atau tidak. Soalnya papa dan mamaku juga bukan asli dari kampung ini. Papa dan mama tinggal di sini semenjak aku masih kecil. Dan mereka tidak pernah membicarakan tentang keluarga mereka masing-masing. Setiap kali aku tanya, mereka hanya bilang kalau mereka sudah tidak punya keluarga. Ya sudah, aku tidak pernah menanyakannya lagi. Lalu bagaimana kamu bisa bertahan hidup seperti ini Laras? Ya, aku bekerja. Aku membantu Paman Ridwan di peternakannya. Dan aku juga menanam berbagai jenis buah. Dan itu sudah lumayan kok untuk kebutuhan kami sehari-hari. Kadangkala aku juga mendapat pesanan kue dari tetangga kampung sebelah. Ya, itu sudah lumayan kan? Tapi bagaimana dengan kebutuhan hidupmu? Itu sudah cukup kok untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah adik-adikku. Kan yang kita perlu cukupi kebutuhan, bukan keinginan. Kamu luar biasa Laras. Ah, tidak, biasa saja kok. Maaf Kak Kevin, ini sudah agak malam dan sepertinya Pak Ridwan juga belum pulang. Apa sebaiknya kalian pulang terlebih dahulu? Mungkin besok kalian bisa kembali lagi untuk bertemu Pak Ridwan. Soalnya ini sudah agak malam dan kami juga harus istirahat. Oh iya maaf, aku jadi lupa waktu. Soalnya aku merasa sangat menyenangkan sekali di tempat kalian. Iya, tidak apa-apa. Tapi apa boleh aku menumpang ke kamar mandi dulu Laras? Oh iya, tentu saja boleh, silahkan. Loh, kamar mandinya seperti ini. Ini mana semprotan airnya? Maaf Laras, ini mana semprotan airnya ya? Maaf Kak Kevin, kamar mandi kami tidak ada semprotan airnya. Lalu bagaimana cara menyiram toiletnya? Dengan air di kolam itu. Air di kolam? Air yang sedikit ini. Airnya hanya segini. Oh maaf ya Kak Kevin, aku lupa mengisi bak mandinya tadi. Apa airnya kurang? Nanti saya isikan dulu. Ah tidak usah, ini cukup kok. Tapi bagaimana saya mengambil airnya? Di pinggir kolam itu ada gayungnya Kak. Kakak bisa pakai gayung itu untuk mengambil airnya. Gayung? Mana gayung? Ada kan Kak gayungnya? Ini yang namanya gayung. Maaf Laras, adanya mangkuk. Di sini tidak ada gayung. Iya Kak Kevin, mangkuk itu gayungnya. Loh, gayung bukan yang ada gagangnya ya? Iya, itu gagangnya copot. Maaf ya Kak Kevin. Oh iya, tidak apa-apa kok. Sepertinya aku tidak bisa dengan kamar mandi seperti ini. Bagaimana Kak Kevin, bisa memakainya tidak? Iya bisa, saya sudah selesai kok. Maaf Laras, memangnya kalau untuk mengisi kolam di kamar mandi airnya dari mana? Dari sumur yang dekat saung tadi. Bagaimana caranya? Ya, kami mengangkutnya dengan ember sampai kolamnya penuh. Kenapa tidak menggunakan saluran air? Ya tidak apa-apa karena memang sudah seperti itu. Maaf ya kalau kamar mandi kami kurang nyaman. Oh bukan begitu Laras. Hanya saja aku sangat prihatin dengan kalian. Kenapa prihatin dengan kami? Kami tidak apa-apa kok. Kami permisi dulu ya Laras, terima kasih banyak untuk semuanya. Dan maaf kalau kami jadi merepotkan kalian. Tidak apa-apa Kak Kevin, kami sama sekali tidak merasa direpotkan. Apa saya boleh kesini lagi? Iya, boleh-boleh saja. Iya Kak Kevin kesini lagi ya nanti.
Terus nanti ajak Sekar jalan-jalan lagi dengan mobil itu. Iya, nanti Kak Kevin pasti kesini lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya dan maaf sudah merepotkan. Iya, tidak apa-apa kok Tuan, tidak merepotkan sama sekali. Ya sudah, kami permisi dulu ya Laras. Iya, hati-hati Kak Kevin. feel there's no more to stars to me. There's nothing out of me, to me, yeah. Say we're falling in I'm going in Memangnya mereka tadi siapa Kak? Mereka tamunya Paman Ridwan dari kota. Karena Paman Ridwannya sedang pergi dan kakak juga tidak tahu kemana, jadi kakak menyuruh mereka untuk menunggu di sini. Tetapi Paman Ridwannya belum juga kembali sampai sekarang. Memangnya Paman kemana Kak? Kakak juga tidak tahu. Oh iya Kak, 2 bulan lagi Adi ada acara study tour di sekolah. Apa Adi boleh ikut? Berapa biayanya? Kalau tidak salah 300.000. Iya, nanti kakak usahakan ya. Kalau Kak Laras tidak punya uang, tidak apa-apa kok Kak, Adi tidak perlu ikut. Nanti Adi akan mengerjakan tugas lain untuk mendapatkan nilainya. Kamu harus ikut Adi, kakak akan berusaha untuk mencari uangnya nanti. Sekar juga belum bayar uang SPP Kak. Oh iya, kakak lupa sudah ada kok uang SPP untuk Sekar. Berarti besok bisa Sekar bawa ya Kak uangnya? Iya bisa, besok pagi jangan lupa ingatkan kakak ya. Oke Kak Laras. Ya sudah, ayo semuanya tidur, kakak sudah sangat mengantuk nih. Iya, Sekar juga ngantuk banget. Si Kevin kok belum pulang-pulang juga ya, Pak? Ini sudah larut malam, apa peternakannya sangat jauh? Tidak terlalu jauh kok, Mah. Mungkin dia kepincut sama gadis desa di sana. 너를 좋아한다는 그 말을 참아할 수 없었어. Kevin, kamu kemana saja? Mah, Pak, kirain kalian sudah tidur. Gimana Mamah bisa tidur kalau kamu belum pulang? Memangnya kamu kemana saja? Papa harus jadi membeli peternakan itu, Pak. Berapapun harganya, pokoknya Papa harus membeli peternakan itu. Kamu kenapa, Kevin, datang-datang langsung bicara seperti itu? Memangnya ada apa dengan peternakannya? Di peternakan itu ada harta karun, Mah. Harta karun apa? Coba kamu duduk dulu, tenang dulu, ceritakan yang benar. Harta karun ada-ada saja kamu, Kevin. Iya, Pak, Kevin serius. Di peternakan itu ada harta karun. Dan pokoknya Papa harus membelinya berapapun harganya. Harta karun apa sih maksud kamu? Di peternakan itu ada seorang gadis desa yang sangat cantik, Mah. Tuh kan benar sudah Papa duga. Jadi kamu baru pulang sekarang karena bertemu dengan gadis desa di sana? Iya, Mah, dan dia bukan gadis desa biasa. Sepertinya dia benar-benar tipe Kevin. Jadi apa hubungannya gadis desa dengan peternakan itu? Ya sangat berhubungan dong, Pak. Kalau Papa membeli peternakan itu, Kevin kan bisa mendekati gadis desa itu. Memang seperti apa gadis desa itu, Kevin? Dia sangat cantik, Mah. Dia juga sangat manis. Berbicaranya sangat lembut, sangat sopan. Pokoknya dia tipe Kevin yang selama ini Kevin cari-cari. Pokoknya Papa harus membeli peternakan itu. Iya, nanti Papa lihat dulu. Lagi pula kamu juga belum bertemu dengan Pak Ridwan kan? Sudah, Papa tidak perlu melihatnya. Papa tinggal telepon Pak Ridwan dan bilang jadi untuk membelinya. Iya, nanti Papa pikir-pikir dulu ya. Tidak perlu difikirkan lagi, Pak. Pokoknya harus jadi. Iya, nanti Papa usahakan. Benar ya, Pak. Papa harus benar-benar mengusahakannya. Iya, Kevin. Kevin, kamu ya kalau sudah ada maunya harus diturutin. Tapi yang ini beda, Mah. Ya sudah, Mah, Pak. Kevin mau ke atas dulu ya, mau istirahat. Kamu sudah makan belum? Sudah, Mah, nasi kepal di rumah gadis itu. Nasi kepal? Malah sudah makan malam dia di sana. Sudah ya, Kevin ke atas dulu. Tapi memang baru kali ini loh, Pak. Mama melihat Kevin sangat antusias dengan seorang wanita. Biasanya kan dia pura-pura saja. Ya, semoga saja gadis itu memang pilihan yang tepat untuk Kevin. 바라만 봐도 아프잖아. I'll stay with you. I'll stay with you. Laras.